أنعم علينا بإظهار سيد البشر وقدر الله سبحانه وتعالى ولادته في الشهر الشريف الأزهر وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام فقد أنوره النجم والقمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah sholat subuh Masjid Haji Abdul Raqib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para tokoh agama, para guru-guru kita, wabil khusus pengurus Masjid Haji Abdul Raqib yang tadi sudah diwakili oleh imam kita memberikan sambutan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini silaturahim yang selalu terjaga, bukan hanya pada hari ini saja. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita masih bisa silaturahim bersama-sama untuk memakmurkan rumah Allah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada seluruh pengurus Masjid Haji Abdul Raqib yang telah menyambut kedatangan kami bersama para baikers Subuhan Pangkal Pinang ini dalam acara sholat subuh berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Ahad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama, tidak luput lidah kita ini untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin fi kulli halin wa fi kulli nikmatin, di setiap keadaan dan di setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kalau seandainya kita berpikir kita semalam tidur, kita pagi ini bisa bangun, demi Allah kita bangun itu karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita masih diberikan Allah kesempatan bangun tidur, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya kita ini masih banyak dosa. Maka kalau kita banyak dosa, jalan yang paling tepat kita lakukan adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Yang kedua, Allah tahu bahwasanya amal ibadah kita masih sedikit. Maka ketika Allah berikan kesempatan kita hidup, gunakan ini untuk menambah amal ibadah kita. Jangan kita masih hidup tapi menambah dosa kita, ya. Tapi justru kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita berharap mudah-mudahan dengan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah ini, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat ini sudah sehat, mudah-mudahan Allah tambahkan kesehatannya, amin. Yang saat ini sudah cukup rezekinya, mudah-mudahan Allah tambah lapangkan rezekinya, amin. Yang saat ini sudah ada semangat dalam ibadahnya, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi semangat ibadahnya, amin. Pokoknya segala kebaikan dalam hidup kita mudah-mudahan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita punya hubungan yang baik kepada Rasulullah, yang berharap hubungan kita itu kelak akan kita petik hasilnya di akhirat dengan balasan yang diberikan oleh Nabi berupa syafaatul uzma yang akan menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara kalau kita ingin terhubung dengan Rasulullah, kalau kita berpikir kita ingin terhubung karena nasab, kayaknya tidak mungkin. Kita ini siapa? Ya,
Kita bukan Habib Abdurrahman Syahab, bukan. Kita bukan Habib Alwi Syahab, bukan. Ya, kalau kita terhubung kepada Nabi sebab nasab, rasa-rasanya mustahil. Tapi kita masih bisa terhubung dengan Nabi, caranya dengan hadir di majelis ilmu. Apa alasannya Pak Ustaz? Kenapa majelis ilmu bisa menjadi tempat kita terhubung dengan Nabi? Ya, karena majelis ilmu yang kita bicarakan adalah ilmu yang segala ilmu agama Allah ini semuanya bersumber dari satu tempat, yaitu Habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sendiri ketika beliau meninggal dunia, tidak beliau wariskan harta, tidak beliau wariskan kerajaan, tidak beliau wariskan benda-benda berharga, tidak. Tapi Rasulullah meninggal dunia, yang diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu. Ya. Maka pernah terjadi suatu ketika di kota Madinah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah datang ke pasar, langsung teriak di pasar itu, "Wahai penghuni pasar," kata Abu Hurairah, "ada apa wahai Abu Hurairah? Kenapa kau teriak-teriak seperti ini? Aku mau sampaikan kepada kalian, cepat kalian pergi ke Masjid Nabawi itu karena di situ ada pembagian warisan Rasulullah SAW." Orang-orang pasar tadi terkejut. Ketika tahu ada pembagian warisan, maka mereka berbondong-bondong tutup tokohnya, langsung pergi ke dalam masjid. Mereka berpikir bahwa akan dibagikan harta-harta berharga. Mereka berpikir akan diberikan barang-barang yang mahal, ya, karena namanya warisan. Lalu kemudian ketika mereka masuk ke dalam masjid, kaget mereka. Tidak ada harta di sini, tidak ada barang berharga di sini. Lalu kemudian dia tanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kau berdusta, kau berbohong. Kata kau ada pembagian warisan dari Rasulullah. Mana warisan itu?" Apa kata Abu Hurairah? "Wahai penduduk kota Madinah, warisan yang ditinggalkan Rasulullah bukanlah harta, bukanlah benda, tapi warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah ilmu." Maka yang didapati oleh mereka ketika mereka sampai di masjid, mereka melihat orang-orang berkholaqah, orang-orang duduk berkelompok-kelompok berbicara tentang ilmu, seperti majelis yang kita lakukan pada subuh yang mulia ini. Maka mudah-mudahan dengan istiqomah kita hadir di majelis ilmu, kita berharap ini menjadi majelis yang akan menghubungkan diri kita dengan Rasulullah SAW, yang kita jadikan Rasulullah sebagai isi dalam hati kita yang paling besar. Kita berharap mudah-mudahan dengan bekal cinta kita kepada Nabi, maka kelak kita di akhirat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit informasi Ustaz. Jadi baik persubuhan Pangkal Pinang ini terhimpun dari berbagai macam unsur, ya, pribadi maupun mereka yang berprofesi berbeda-beda, ya. Mulai dari pengusaha ada, mulai dari karyawan BUMN ada, ya, mulai dari swasta ada, mulai dari PNS ada, mulai dari tenaga kesehatan ada, semuanya ada, ya. Dari A sampai Z ada semuanya di baik persubuhan Pangkal Pinang. Jadi kami punya program Ustaz, setiap Ahad subuh itu keliling tiap masjid, dan alhamdulillah subuh ini adalah edisi yang ke-74, ya. Kami dipanglimai oleh Ahli Nafilah Teguh, ya. Nah itu, yang nunjuk-nunjuk orang, jadi suruh nunjuk orang itu, ya. Kalau disuruh baca doa nunjuk orang gitu, ya. Itu Panglima Teguh. Kemudian kawan-kawan yang lain ini adalah anggota-anggota yang dalam baik persubuhan dipanggil dengan panggilan ketua, ya. Kalau kami mungkin karena paling tua, agak sedikit tua dari kawan-kawan, akhirnya dinobatkan sebagai pembina. Intinya ini adalah komunitas yang positif, komunitas yang baik, karena dalam komunitas kita ada yang namanya majelis ilmu. Pembina baik persubuhan Pangkal Pinang bukan kami sendiri, ada Ustadz Dede Purnama, ada Ustadz juga Abdul Rahman, ya. Kami yang senantiasa untuk sharing bersama kawan-kawan semuanya. Kami mohon doanya Ustaz, karena mereka ini baru hijrah, semangat mereka ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Mudah-mudahan banyak naik daripada turunnya, ya. Ya. Jangan turun-turun terus nanti, ya. Hari ini datang, nanti tidak datang lagi, 3 pertemuan yang akan datang, jangan seperti itu, ya. Mohon doanya mudah-mudahan mereka istiqomah sampai akhir hayat mereka, bukan hanya mereka saja, tapi istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka, insya Allah semuanya ada di dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya tidak ingin berpanjang kalam ya. Saya takut nanti kesannya saya menggurui para guru-guru kita. Mohon maaf kalau mampir di sini, hanya kebetulan ditugaskan untuk bertausiah saja ya. Tapi ini lebih kepada peringatan untuk al-fakir pribadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya. Jadi kita tahu ada yang namanya Al-Qur'an, ada yang namanya hadis qudsi, ada yang namanya hadis nabawi ya. Kalau Al-Qur'an, lafaz dan maknanya semuanya mutlak dari Allah ya. Itu Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad. Kalau hadis nabawi, ma'udifah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, mulai dari perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan sifat serta akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad, maka semuanya terhimpun di dalam hadis. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi, walaupun sama-sama maknanya dari Allah, namun kalau Al-Quran ini namanya mukjizat, al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu bernilai pahala bagi orang yang membacanya ya. Bukan pahalanya per surat, bukan pahalanya per ayat, bukan pahalanya per kalimat, bukan pahalanya per kata, bukan. Tapi pahala yang ditawarkan oleh Allah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran adalah huruf per huruf. Maka kata Nabi, kami tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi kami mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Satu huruf yang kita bacakan 10 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini Al-Quran. Kalau hadis qudsi, hadis nabawi, ini tidak bernilai ibadah bagi yang membacanya, dan tidak boleh kita sholat membaca hadis qudsi. Kalau sholat itu yang dibaca adalah Al-Quran. Nah, kembali lagi, ada dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah kembali, termaktub dalam Sahih Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, sesungguhnya Aku akan mengampuni dosa-dosa orang. Siapa orang-orang yang dimaksud oleh Allah? Orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya. Maka Allah punya janji, Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sampai di situ saja Ustaz, tidak. Allah tambah lagi janjinya. Apa janji Allah berikutnya? Aku akan kabulkan apa yang diminta oleh orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Ini dijelaskan para ulama, makna Allah kabulkan permintaan ini, kalau kita minta surga, maka Allah akan berikan surga. Kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Sampai di situ belum. Allah Subhanahu wa taala tambah lagi. Apa kata Allah? Aku akan bebaskan orang yang hadir di majelis ilmu itu dari siksaan api neraka. Subhanallah. Ya. Itu kita baru hadir di majelis ilmu. Ya. Allah kabulkan doa kita, Allah berikan kita surga, Allah jamin kita terbebas dari siksaan api neraka, dan yang paling penting adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian ketika para malaikat mendengar dialog antara Allah kepada Nabi Muhammad, malaikat ada bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, bagaimana kalau seandainya ada di antara hamba-Mu yang dosanya banyak?" Lalu kemudian tanpa disengaja dia jalan, ditengoknya ada majelis ilmu, duduk dia sebentar saja di majelis ilmu itu tidak sengaja. Bagaimana kalau yang maksud itu? Ya Allah, malaikat. Apa kata Allah? Orang yang seperti itu termasuk dia yang akan aku ampuni dosa-dosa. Ya. Aku berikan surga kepadanya. Aku bebaskan dia dari siksaan api neraka, karena sesungguhnya dia berada di majelis yang baik, yaitu majelis ilmu. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW suatu hari pernah
memanggil sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, ta'al, wahai Ibnu Mas'ud, kemari engkau sebentar. Na'am ya Rasulullah, ya Rasul, ada apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min inki alfi raqabah. Apa kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud? Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan, kau duduk di majelis ilmu walaupun sebentar, la tamassu qalaman, kau dak megang pena, wala taktubu harfan, kau dak nulis satu huruf pun, khairun laka min inki alfi raqabah. Tetaplah bagimu jauh lebih baik daripada engkau membebaskan 1000 orang budak. Ya, kita tahu dulu balasan orang-orang yang membebaskan budak itu, satu budak saja yang bisa dibebaskan, pahala dari Allah itu luar biasa. Karena zaman dulu membebaskan seorang budak saja itu butuh uang yang banyak, itu butuh harta yang banyak. Kenapa? Karena harga budak dulu mahal. Maka di sini Allah memberikan kebijaksanaannya. Kalau kita tidak mampu membebaskan budak dengan harta kita, maka kita masih bisa membebaskan budak dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu. Makanya walaupun kita di majelis ilmu ngantuk-ngantukan, tidur-tiduran, ya, jasad kita di sini, pikiran kita di mana-mana, kan begitu, ya? Boleh begitu Pak Ustaz? Boleh, tetap dapat pahala. Ya, cuma beda pahalanya dengan yang serius, ya. Apalagi saking seriusnya bawa pena, bawa gitar, ya, dicatat apa yang disampaikan. Jadi ilmu itu kan harus diikat, ya. Maka itu juga pahalanya jauh lebih baik. Tapi tidak apa-apa, yang penting tergerak dulu hati kita untuk hadir di majelis ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang inginkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Siapa yang inginkan akhirat, dia juga harus punya ilmu. Dan siapa yang inginkan dunia akhirat, maka tetap juga harus dengan ilmu. Ya. Maka al-ilmu nurun wa nurullahi la yubda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan turun kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya. Maka kita hadir di majelis ilmu itu ada 2 keutamaannya. Di antara sekian banyak keutamaan kita hadir di majelis ilmu. Pertama, bertambah wawasan pengetahuan kita. Kedua, dengan hadir di majelis ilmu akan melembutkan hati kita. Ya, kita yang tadinya mau maksiat, tapi kalau kita sudah hadir di majelis ilmu, tidak terpikir lagi kita maksiat. Kita yang tadinya malas ibadah, kalau kita pernah hadir di majelis ilmu, kita akan semangat untuk beribadah. Maka banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam majelis ilmu, yang kita harapkan dimanapun kita berada, tetap kita ada berkesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Di beberapa taklim sering saya sampaikan, kita harus tancapkan kerinduan dalam diri kita ini. Rindu kita bukan dengan hal-hal dunia, tapi rindu kita dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan majelis ilmu. Majelis ilmu, demi Allah, kita hari ini yang hadir pada pagi hari ini, tancapkan niat dalam diri kita, ya Allah, hamba rindu dengan majelis ilmu setiap subuh Ahad seperti ini, ya Allah. Beri hamba kesempatan lagi, ya Allah, biar hamba bisa ketemu dengan subuh Ahad yang akan datang. Niatkan dalam hati kita. Umpamanya kita meninggal dunia dalam keadaan menyimpan rindu kepada majelis ilmu, insya Allah kematian itu adalah kematian yang husnul khotimah. Kenapa kita rindu kepada majelis ilmu? Coba kalau seandainya yang kita rindukan perkara-perkara dunia, yang kita rindukan artis-artis dangdut yang ajak kita maksiat, yang ajak kita berzina, yang kita rindukan itu, mati kita dalam keadaan rindu kepada seperti itu, na'udzubillah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka jangan kita banyak-banyak menyerahkan diri kita kepada dunia. Berarti kita tinggalkan dunia, Pak Ustaz? Tidak. Walatan sanasibaka minad dunia, kata Allah. Jangan kau lepaskan nasibmu dari dunia, tapi dunia jangan kau masukkan ke dalam hati. Ya. Dunia cukup dalam genggaman.
Jangan sampai hatimu diisi dengan dunia sehingga tidak ada celah untuk engkau menyiapkan bekal mendapatkan akhirat. Ya, kita kalau menyerahkan diri kita pada dunia, apa sih yang dibalas dunia? Ya, kita masuk ke dalam kubur, ya, tempat kita tidak lebih dari 1 meter kali 2 meter. Ya, dikatakan pedang kemarin ada yang dikubur itu tidak sampai 1 meter, hanya 80 cm bukaan. Ya, besar atau kecil? Kita punya harta tinggal semuanya. Kita punya istri yang cantik tinggal semuanya. Kita punya pangkat jabatan yang hebat, demi Allah tinggal semua. Ya. Tapi kalau diri kita serahkan kepada Allah, kita khidmatkan diri kita untuk agama Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, Allah akan balas dengan surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi, yang itu akan menjadi pintu kebahagiaan kita, bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Kita alhamdulillah guru-guru kita di Pangkal Pinang ini banyak pengajian-pengajian, ya. Di Al-Qur'an ini juga setiap Sabtu subuh yang saya tahu Ustaz Ali Wafa, ya, karena sering ketemu Ustaz. Ya. Saya kalau Sabtu subuh itu jadwal rutinnya di Al-Qur'an. Kalau lewat sini sering ya Ustaz Ali Wafa di sini, ya. Dimanapun majelis ilmu silahkan datang, ya. Dan ingat, kita hadir di majelis ilmu, maaf, bukan karena ustaznya. Kita hadir di majelis ilmu, maaf, bukan karena masjidnya, ya. Pengen hadir di majelis ilmu, kenapa masjidnya enak pakai AC, bukan, ya. Kita hadir di majelis ilmu bukan karena gengsi dengan kawan-kawan kita, bukan, ya. Kalau kawan kasih foto di majelis ilmu, gengsi kita tidak ikut, itulah besok, bukan. Tapi kita hadir di majelis ilmu karena Allah. Ya, kita luruskan niat kita. Memang ini perjuangan yang berat. Orang menganggap biarlah Pak Ustaz umur kami lah tua, biarlah kami macam ini baik. Mana yang dapatlah pacak kami gali, mana yang tahulah pacak kami amalkan. Oh, tidak begitu. Ya. Allah perintahkan kita menuntut ilmu itu bukan karena kita ini untuk supaya pintar, bukan. Tapi Allah perintahkan kita menuntut ilmu supaya ilmu itu yang telah akan menyelamatkan kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh muridnya, wahai guru, mana yang lebih penting antara ilmu dan harta? Ya. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau menjawab, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Falimada, kenapa? Fa innal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena kalau kita punya ilmu yang akan menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, demi Allah, kitalah orang bodoh yang menjaga harta. Yang harta itu kalau Allah sedikit saja tegur, ya. Sekarang ini kita rasakan beberapa waktu yang lalu banyak orang yang punya duit, kira-kira sampai tidak ke tanah suci. Ya, sebab virus corona, ya. Kecil baru makhluk yang Allah berikan, tidak bisa dilihat oleh mata kita, teguran oleh Allah. Harta kita tidak ada gunanya apa-apa. Tapi kalau ilmu yang kita bekali, maka ilmu itu yang akan menaikkan derajat kita, yang akan menyelamatkan kita. Dengan ilmu kita tahu mana yang halal,